yang nekrosis atau hipoksi, maka dia berusaha untuk survive-nya dengan membentuk aliran darah baru lagi di neovaskularisasi. Jadi masih nunggu lagi, sehingga butuh waktu yang relatif lama untuk penyembuhan. Jadi prinsipnya hanya didekatkan dan hemostasis. Terus kemudian ada beberapa bentukan jahitan yang dipakai pada penjahitan struktur perineum ini. Kalau yang dikatakan jahit satu-satu, tusuk satu, diikat, tusuk satu, diikat, itu namanya jahitan interrupted, atau istilahnya teman-teman menyebutkan satu-satu, oke lah, mana yang bisa dipahami. Satu simpul gunting, satu simpul gunting, jadi satu-satu. Biasanya yang seperti ini sering digunakan kalau yang zaman dulu, makanya sering kali ada yang nanyakan kalau ada luka gini jahitan berapa, kalau gitu bisa ngitung. Nah kalau yang sekarang yang model baru nggak bisa dihitung, karena mulai dari awal ya baru guntingnya terakhir. Terus kemudian yang digunakan juga adalah jelujur. Jelujur itu terus aja gini, mulai dari dalam tusuk keluar, lanjut tusuk keluar, itu namanya jelujur. Ada juga jelujur veston, jelujur sampai ujungnya gini. Kalau veston pertama jelujur ke bawahnya lagi, yang atas di jerat begini. Paham nggak maksudnya? Jadi arahnya ya, tusuk ke bawah, ini anggap luka, tusuk ke bawah, keluar lagi. Nah kalau jelujur kan terus begini. Nah kalau jelujur veston ini prinsipnya jelujur, tapi bagian sininya dikaitkan dengan yang sebelumnya. Nanti begini juga dikaitkan lagi. Ini biasanya bentukannya bagian tepi jahitan, teman-teman, baju dalamnya biasanya ada bias ini. Nah itu kan bentuknya veston. Kalau yang masih jahit manual lah ya, ada lubang atau bagian tepinya gini ada lepas, biasanya di jahit veston biar tepinya rapi, ininya benangnya nggak nyerabut. Di sini seperti itu yang dipakai. Terus teknik lainnya lagi subkutikuler. Subkutikuler tuh bentuknya dia di permukaan aja, jadi bukan ke dalam begini, tapi menyusuri tepi permukaan. Ini kulit sama kulit, ini jaringan di bawah kan, arah jahitannya begini, jadi persis di bawahnya kulit, bukan vertikal tapi horizontal. Ini dipakai di persis di bagian tepi luar kulit untuk merapikan. Jadi nanti kalau luka seperti ini jadinya cuman kayak garis nih, kelihatan dalamnya, cukup rapi. Jadi yang vertikal hanya untuk dalamnya, yang bagian tepinya bawah, persis bawahnya kulit dia yang horizontal. Jadi bentuknya hanya garis gini aja nanti jadinya. Seperti itu. Terus saya ulangi. Yang gambar yang ini. Yang ini continue. Yang file ini belum saya kirim ya? Oh. Nah, tadi berarti paham dong. Maaf. Oke, saya langsung kirim dulu, kelupaan saya. Langsung di-share-kan ya Kak ya, biar teman-teman bisa ada dikirim. Share WA biar dibuka di masing-masing aja, nggak apa-apa.
pertama itu ini kan ujung luka ya, ujung luka. Nah, pangkal awalnya paling tidak harus 1 cm lebih dalam dari ujung luka. Jadi vertikal begini terus disimpul. Ujung-ujungnya kan disimpul kan? Kalau nggak disimpul melorot nanti. Nah itu harus 1 cm di lebih proksimal dari ujung luka. Selanjutnya adalah jelujur. Jelujur kan terus begini. Jelujur, jadi situ bentuknya kan hasil jelujurnya seperti dalam gambar. Prinsip juga harus nusuknya ke vertikal harus lebih dalam dari pangkal luka, dasar luka maksudnya. Sehingga kalau lukanya bentuknya seperti ini, nusuknya itu dari sini harus sampai ke bawahnya sini dan keluar lagi. Jangan cuma di sini jarumnya keluar. Sehingga di sini kalau misalkan cuma sampai tengah-tengah akan misalkan ruang kosong, ini namanya dead space. Dead space bisa jadi tempat ada pembuluh darah yang masih terbuka, di situ akan terus mengalir jadi hematom nanti. Jadi harus benar-benar tusuk sini sampai di bawahnya dasar luka keluar lagi. Jelujur saja hasilnya seperti itu sampai nanti di ujung luka. Mulai dari dalam jelujur terus, boleh sininya dikunci pakai veston, jelujur kait 1. Nah tujuannya biar tepinya ini simetris. Ini kan sambungan antara perbatasan antara mukosa vagina dengan dinding dermis perineum, ya kan? Karena kalau bentuknya nanti seperti ini, nggak simetris lukanya, paham nggak? Ujung-ujungnya ini nggak pas. Misalkan begini, kalau nggak pas akan nyeri pada pasiennya, terutama saat berhubungan. Pasti akan nyeri karena nggak simetris. Jadi biar kalau jelujur kan kadang masih longgar karena kan dia continuous gini kan ya. Boleh disimpul di perbatasannya ini. Biar saat melanjutkan sini yang dalam udah nggak geser-geser lagi. Cukup 1 ini disimpul, terus dilanjutkan jelujur lagi untuk otot perineum yang dalam. Nah, tapi kalau yang bagian otot perineum tusukannya bukan dari luar sini keluar sini, tapi cukup otot dalamnya. Kalau yang di dalam seperti gambar lukanya ini kan tusukannya di atasnya sini loh, nanti keluar lagi di sini, paham nggak maksudnya? Nah tapi kalau yang bagian perineum yang luar ini kan lukanya begini, nusuknya dari tepi dalamnya sini keluar lagi sini, bukan keluar lagi di luar. Jadi kalau dalam sini benangnya nusuknya di sini, keluar lagi benangnya di dalam sini. Jadi nggak sampai di kulitnya sini. Ini ya, saya ulangi. Kalau bagian sini, ini tadi kan vagina, tusuk sini, keluar sini, tusuk sini, keluar sini. Kalau bagian dalamnya sini, nusuknya di jadi dalamnya. Kalau mulut buka ya, ini dari sini keluar sini jarumnya, nusuk sini, keluar sini. Jadi nanti biar bisa cantik benar-benar cuma kelihatan garis. Nah kalau keluar di sini nanti masuk sini lagi keluar sini kan bentuk kayak pagar ini kan jelek. Ya meskipun area tertutup kalau perempuan itu estetik, iya kan? Nah, baru kalau sudah sampai ujung sini sudah jelujur kan otot dalamnya. Nah nanti tinggal merapatkan dengan subkutikuler seperti yang saya sampaikan tadi secara horizontal. Nah, tinggal tarik maka ini jadi rapat. Jadi jahitannya kan sampai sini. Karena cuma sampai sini, berikutnya berarti kan simpul di sini. Harusnya ya toh. Kalau yang ini kan udah selesai karena kan dari luar ketemu luar lagi, luar lagi ya kan? Yang mukosa vagina. Kalau yang
otot perineum kan dalam, baru subkutikuler, ya kan? Nah, baru ditarik di sini jadi akan jadi garis saja. Simpulnya kan harusnya jatuhnya di sini, terakhirnya dari sana ke bawah, balik lagi permukaannya di sini. Nah, sebaiknya ditambahi agak ke dalam lagi agar simpulnya bukan di luar. Karena simpul itu kan di situ ada istilahnya ada ruang-ruang untuk gumpal. Di area luar sini kan area yang kotor karena dekat anus. Sehingga kalau simpulnya ada di luar, bakteri-bakteri luar gampang ada timbunan bakteri di bagian simpul situ. Kalau simpulnya ada di dalam, nah relatif lebih aman. Gitu. Karena kalau ada tumpukan bakteri di situ, resiko infeksi lebih besar. Itu nice. Jadi semua yang melakukan asuhan persalinan normal harus siap akan adanya luka di perineum sehingga teman-teman bisa menjahitnya ulang. Itu nice to know aja. Ada pertanyaan terkait menjahit ruptur perineum atau luka episiotomi? Nggak ngerti. Siapa yang bisa? Apa yang mau ditanyakan? Gitu. Oke, tidak apa-apa. Sambil lalu, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, tak lanjut praktek APN. Monggo, siapa yang volunteer? Yang mau volunteer boleh tak bunyikan biar nanti teman-teman bisa lihat. Benerin dong. Apa nih? Dikit aja. Depan itu kelihatan nanti tapi geserkan sini, masuk di dalam. Minta agak ke depan, masukkan sini, biar kelihatan masih ada tempat. Siapa yang mau volunteer? Gak apa-apa, sambil lihat catatan boleh. Ini kemarin yang saya maksud saksen bayinya. Untuk seperti ini, yang seperti ini, ya dua-duanya bisa dipakai. Kalau yang ini nanti ini masuk ke hidung sama mulutnya bayi, yang satunya ini perawat bayi. Oh nanti kok hirup ini ya ketubannya, kan masuknya di sini. Ya. Kalau ini belum penuh, nggak keset juga. Akhirnya kan, jadi ini masuk ke hidung bayi sama mulut bayi. Kalau ini tekan, tarik, tarik. Ya. Dokter, mohon izin bertanya untuk pengisapan air ketubannya itu pas sebelum pemotongan tali pusatnya, pas si bayinya itu di atas perutnya ibu atau pas kaki difiksasi lahir langsung dilakukan penyedotan air ketuban? Agar lebih mudah, jadi saat bayi sudah ditaruh di tempat datar, ini udah selesai semua, bayi di tempat datar dibersihkan kan dirawat nih, nah situlah bisa. Jadi nggak harus yang buru-buru baru lahir harus langsung gitu. Terima kasih dokter. Monggo silakan, waktu dan tempat silakan. Iya. Ini laptopnya ya? Laptopnya Vina. Tali pusat kelas entah ya.
yang di belakang kalau nggak kelihatan lihat kamera. Iya, lihat sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Vidya yang akan membantu persalinan Ibu pada hari ini. Dimohon untuk Ibu nanti mengikuti instruksi yang kami jelaskan agar persalinannya berjalan dengan normal. Baik, yang pertama, Ibu silakan untuk mengatur posisi tidur terlentang dan posisi litotomi. Selanjutnya saya akan memperhatikan tanda-tanda kala 2. Yang pertama, apakah bagian perineum sudah ada tonjolan atau belum, lalu vulva dan sphincter aninya apakah sudah terbuka atau belum. Selanjutnya saya akan melakukan pertolongan pada pasien. Yang pertama, alat-alat dan bahan untuk bayi, tempat yang datar, handuk kering, terus ada alat penghisap lendir, terus ada klem tali pusat, sama ada namanya lampu sorong untuk menghangatkan si bayi. Selanjutnya untuk si ibu, alat dan bahan yang diperlukan ada kain, handuk, underpad, terus ada partuset, ada oksitosin, terus ada spad juga, dan jika diperlukan ada lifting set. Selanjutnya saya akan menggunakan cermek dari bahan plastik atau lainnya yang tidak tembus cairan. Lalu saya akan melepaskan semua aksesoris yang ada di tangan, lalu mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Lalu meminta tolong asisten untuk memasukkan oksitosin. Oksitosin ke dalam squid, melakukan pembersihan pada vulva menggunakan kasa yang sudah dibasahi oleh cairan DDT dari atas ke bawah. Jika misalnya sudah kasanya terkontaminasi bisa dibuang, lalu menggunakan kasa yang baru. Selanjutnya jika handscoon-nya sudah terkontaminasi juga bisa diganti dan menggunakan handscoon yang baru. Handscoon yang tadi bisa dimasukkan ke cairan klorin. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan dalam, apakah pembukaan si ibu sudah lengkap atau tidak, lalu melihat apakah lapisan air ketuban itu sudah terbuka atau belum. Jika belum, kita bisa melakukan amniotomi menggunakan setengah tuci. Ya, itu. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah dibuka dulu ya dokter. Terus dicul dikit. Dicul sedikit. Sebelumnya dipasang underpack dulu. Terus sudah itu evaluasi yang dilakukan setelah kontraksi mereda. Selanjutnya melakukan dokumentasi hasil meminta untuk melakukan DJJ pada janin dan pasien dan periksa dalam. Sampaikan kepada ibu kondisi dan hasil pemeriksaannya. Apabila terasa ada dorongan atau kontraksi, ibu bisa mengejan, lalu pasang handuk pada perut ibu, lalu pasangkan underpad di pantat ibu. Jika didapatkan kontraksi, ibu ingin mengerang, tunggu kepala bayi membuka vulva sekitar 5-6 cm. Lalu menggunakan menggunakan kain bersih, tahan di bagian perineum. Tangan lainnya menahan menahan di bawah infeksi kepala.
Menahannya seperti ini. Menahannya seperti ini. Lalu apabila belum lahir, pastikan lagi adakah lilitan atau tidak di leher bayi. Jika ada, kita akan melakukan peregangan agar tidak terjadi lilitan. Lalu jika kepala sudah lahir, tunggu bayi melakukan putar paksi. Pegang kepala bayi secara parietal, tarik ke arah posterior. Inferior dengan bahu depan lahir, arahkan ke atas, bahu belakang lahir. Setelah seluruh kepala lahir, tahan kepala bayi belakang dengan tangan menyusuri punggung sampai seluruh badan lainnya. Pegang kaki menggunakan jari seperti ini. Selanjutnya berikan pujian dan selamat pada ibu. Selamat ibu, bayinya sehat. Lalu taruh bayi di atas perut ibu yang sebelumnya sudah diberikan kain di perut ibu. Selanjutnya kita bisa melakukan clamping tali pusar. Bentuknya seperti apa? Klep. Klep satu. Ya lagi. Oh, mau klep. Diklem sekitar 2-3 cm dari klem tadi sampai ininya krek gitu. Di situ kita bisa menggunting Yang bentuknya ada siku gini itu episode ini. Berarti yang dipakai yang mana? Yang untuk menggunakan yang bentuk potong. yang dipotong sisi mananya? Sisi yang sini. Tracing antara dua klep. Yang dipotong itu di antara 2 klem. Jangan lupa Oh ya, dilindungi menggunakan tangan agar darahnya tidak mencat ke kita. sudah terus ya. Setelah itu lalu letakkan bayi di tempat yang datar. Lalu ini nanti dibersihkan bayinya. Setelah itu kita akan melihat apakah masih ada janin lagi. Takutnya ada kembar bayinya atau tidak. Lalu beritahu ibu bahwa akan dilakukan penyuntikan oksitosin untuk membuat uterus berkontraksi dengan baik selama 1 menit secara intramuskular di sepertiga distal lateral paha agar plasenta lahir dengan cepat. Berapa dia disuntik? Sini. Ya. Bagian sini. Cus.
Terus ini tadi kan udah diklaim, terus kita tuh apa ini? Untuk melahirkan plasenta, pegang klem, regangkan tali pusar bawah. Ini kan panjang, mungkin bisa klemnya itu dipindahkan ke lebih dekat. Ini tapi dipegang dulu biar gak konkret. Diklem di sini. Lalu tangan di atas ini. Begini gini, tangannya satunya untuk menekan. Menekan agar, lalu jika belum lahir, tunggu kontraksi, terus suruh mengejar. Jika belum ada kontraksi juga, minta keluarga pasien untuk melakukan stimulus puting susu dan tunggu kontraksi berikutnya. Jika sudah lahir dan tampak pusar plasenta hingga lahir, pastikan kelengkapan plasenta. Pastikannya begini ya, tapi di luar ini. Ini kalau mau dipindah lagi ke kakak. Dipastikan kelengkapan plasentanya, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Kelengkapannya kalau udah lahir semua. Kalau sudah mulai menonjol begini, diputar boleh. Diputarnya ke arah Terserah, searah atau berlawanan, pokoknya searah. ini. Lalu kita periksa apakah lengkap atau tidak. Biasanya gimana? Taruh aja kalau udah lahir semua, taruh aja di sini, dicek. Lengkap atau tidak. Selanjutnya jika ada yang robek, maka harus dievaluasi terlebih dahulu. Periksa kontraksi uterus dan perdarahan, suhu dan tanda-tanda vital. Diperiksa apakah ada perdarahan atau tidak, lalu periksa suhu pasien dan tanda-tanda vital lainnya. Pengecekannya itu setiap 1 jam itu 15 menit, lalu 1 jam selanjutnya adalah setiap 30 menit. Selanjutnya Rekomendasi. oh ya, selanjutnya mendokumentasi yang sudah diperiksa. Ada pertanyaan atau klarifikasi dari teman-teman? Uretase. Diurut-urut. Ya, jadi caranya uretase. Kalau masih uret 1, jangan sekali-sekali menyisakan plasenta. Karena kan uret itu punya jari. Gitu ya. Yang lain? Sudah cukup bagus. Ini sedikit tambahan dari saya. Nanti aja kalau udah lengkap. Saat pertama, saat amniotomi. Oke. Amniotomi, jadi sekaligus saat periksa dalam. Ini masih begini nih. Ini kan awalnya begini. Jadi posisi tangan kan di dalam begini. Ini tetap. Jadi sekaligus untuk melindungi dinding vaginanya. Ambil setengah kocernya, apa pakai tangan kiri, masukkan di sela-sela ini, di antaranya. Jadi kita di dalam masih seperti ini mendorong ke lateral dinding vaginanya, jadi di dalam benar-benar terbuka. Dimasukkan di tengahnya, dikaitkan ke selaput.
Itu keluarnya juga ini tetap begini agar melindungi dinding vagina dulu. Kalau enggak masuk lagi ini nyangkut-nyangkut nih dinding vaginanya. Robek. Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian berikutnya bayi lahir. Pertama tadi kan sudah ditahan di perineum. Terus satunya tahan kepala agar defleksinya tidak terlalu cepat. Tunggu aja sampai lahir. Evaluasi tali pusatnya kalau kepala belum lahir nggak bisa. Jadi kalau sudah lahir ini keluar, evaluasinya kalau tidak terjadi putar paksi luar secara spontan dengan sendirinya, curiga pertamanya adalah tali pusat. Maka kalau kepala sudah lahir, nah tinggal kita susuri di area lehernya ini ada jeratan lilitan tali pusat nggak? Kalau ada tinggal dilonggarkan. Nah, ada juga yang ternyata erat sekali. Ini begini. Saya kasih di dalam. Lilitannya erat sekali. Jadi mau kita biar kelihatannya ya, keluar ya. Lilitannya kencang sekali. Atau bisa aja lebih dari satu. Kita mau melonggarkan nggak bisa. Kalau yang seperti ini, bayi kepala masih di sini, kita nggak bisa melonggarkan, kita gunting dulu dari pusat. Jadi masih di yang vagina gini, maka klem. Nah, kalau masih posisi di sini, klemnya nggak usah pakai yang permanen yang seperti ini. Dua-duanya pakai seperti ini. Pinjam satu lagi. Jadi badan masih di dalam, kepala aja yang keluar. Ini baru kita gunting. Nah, sudah terlepas, baru bisa dilanjutkan persalinannya. Kalau ini belum dilepas nggak bisa. Pasti akan nyangkut. Jadi kepala lahir dulu, baru evaluasi. Kalau tidak ada putar paksi luar secara spontan, maka kita evaluasi adanya lilitan. Begitu kepala sudah lahir tuh tadi kan ditahan di bagian belakang. Tangan satunya langsung pindah menyusuri, hanya menyangga. Namanya sangga susu. Ya, begitu kepala lahir, kan ini tadi setelah diparetal, sudah bahunya sudah lahir, ini kan pindah di bagian belakang. Nah, tangan satunya juga menyangga badan bayi, hanya menyangga saja. Nunggu dia terdorong keluar, maka ini akan jadi ya. Itu lainnya tadi tali pusat sudah, evaluasinya. Ada pertanyaan lainnya lagi dari teman-teman? Dari Mbak Maria? Ada 11? Oke. Kalau di materi itu yang melakukan penilaian selintas itu diperlukan Lakukan penilaian selintas yang bayi. ya Nah, kan begitu lahir sambil taruh ya sepintas dilihat. Kalau misalkan baru ditaruh di sini, ini bayinya biru asfiksi berat, harus cepat-cepat karena harus dilakukan resusitasi. Nah, kalau bayinya bagus, ya kita kan santai, nggak usah buru-buru, harus ditaruh di tempat kering dan datar. Itu maksudnya. Jadi kalau di kegawat daruratan itu primary survey. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, monggo silahkan kembali waktunya. Jangan. Ini Mas Danang monggo. Cepet ngajuin. Gak apa-apa dong. Gula.